beberapa bulan terakhir ini, kota Yogyakarta menghadapi kondisi darurat sampah yang cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Tumpukan sampah di berbagai sudut kota menjadi pemandangan yang tak indah, namun lumrah. Penyimpangan sosial terkait pengelolaan sampah semakin meruncing, menciptakan ancaman serius bagi kehidupan sehari-hari warga dan lingkungan mereka. Permulaan dari permasalahan ini adalah ditutupnya tempat pembuangan sampah terpadu Piungan mulai dari 23 Juli hingga bulan September 2023. TPA Piungan merupakan tempat pembuangan akhir regional yang menampung sampah dari wilayah kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Ketidaknyamanan sosial pun merajalela dengan bau yang tidak sedap dan pemandangan sampah yang melanggar aturan estetika yang mengganggu kehidupan sehari-hari warga masyarakat. Menentukan solusi dari penanganan permasalahan sampah sudah sewajarnya dimulai dari rumah dan dari sekolah. Berdasarkan pandangan tersebut, mata pelajaran sosiologi memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam membantu siswa memahami akar permasalahan dan mencari solusi sosial yang dapat mengatasi penyimpangan sosial tersebut. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di bagian pendahuluan, disusunlah perencanaan pembelajaran pada mata pelajaran sosiologi dengan topik penelitian sederhana mengenai pembuatan komposter sebagai upaya penanganan sampah di sekolah. Perencanaan pembelajaran dilaksanakan melalui tahap-tahapan berikut ini. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Penyampaian materi pembelajaran. 3. Praktik pembuatan komposter dan pengelolaan sampah. 4. Evaluasi, pembiasaan, dan refleksi. Yuk kita intip keseruan pembelajaran penelitian sosial dengan topik pengelolaan sampah organik menggunakan komposter di SKB Kota Yogyakarta dalam video praktik baik saya kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali hari ini kita masih bisa bertemu di ruangan ini dalam pelajaran sosiologi. Nah, hari ini kita akan mempelajari bersama pelajaran sosiologi dengan topik kita adalah penelitian sosial. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan tahapan-tahapan yang diperlukan dalam bagaimana sih caranya melakukan penelitian sosial dalam pelajaran sosiologi. Nah, tapi sebelum ke situ, sebelum menjelaskan, Ibu punya pertanyaan pemantik nih untuk kalian. Nah, kita tahu ya di Jogja ini beberapa waktu ini sedang ada yang namanya krisis sampah, darurat sampah. Nah, nanti untuk melakukan penelitian sosial kita kali ini, topik yang akan kita angkat adalah mengatasi permasalahan sampah di lingkungan kita. Nah, nanti setelah Ibu menjelaskan tentang materi langkah-langkah penelitian sosial, nanti kalian akan kita bagi di kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok silahkan didiskusikan tentang pertanyaan pemantik yang tadi sudah Ibu berikan ya. Bagaimana mengatasi permasalahan sampah di lingkungan kita. Nah, setelah nanti kita bikin kelompok, kemudian besok selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar membuat komposter. Nah, ada yang sudah tahu komposter itu apa? Nah, mungkin ada yang sudah tahu ya. Nah, nanti kita buat bersama-sama. Komposter adalah salah satu upaya kita bisa mengelola sampah di lingkungan kita sendiri, yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mengubah sampah organik menjadi kompos. Nah, besok kita akan praktik itu, tapi sekarang kita bahas dulu dalam kelompok ya, dalam masing-masing kelompok apa sih yang bisa kita lakukan, langkah-langkah apa, kita juga mengobservasi lingkungan ya, permasalahan sebenarnya itu seperti apa. Jadi kita nanti melakukan penelitian sosial sederhana, kemudian kita praktik untuk penyelesaian masalahnya, kemudian besok kita juga bikin laporannya dan presentasi. Pada pembelajaran ini, semua kelompok di kelas sepakat untuk membuat komposter dari galon bekas le mineral. Alat yang harus disiapkan adalah 2 galon bekas, cutter atau pisau, dan solder. Pertama-tama, kita potong galon yang pertama kira-kira setinggi 25 cm. Untuk galon yang kedua, yang kita potong hanyalah bagian bawahnya saja, tapi jangan sampai terpotong semua. Pastikan masih ada bagian yang menyatu, karena bagian ini nantinya berfungsi sebagai penutup komposter.
Nah, pada galon yang kedua ini, bagian ujung yang ada tutupnya kita beri lubang dengan solder. Pastikan lubangnya cukup banyak, sehingga nanti air lindi yang dihasilkan oleh kompos bisa mengalir ke bawah dengan lancar. Nah, setelah dilubangi, galon yang kedua ini diletakkan secara terbalik di atas galon pertama. Nah, komposter kita sudah jadi. Gampang sekali ya ternyata. Setelah kompos terjadi, kita tinggal memasukkan sampah organik yang ada di sekitar kita seperti makanan sisa atau daun-daunan. Sebagai bahan aktivator agar sampah lebih cepat terurai, peserta didik sepakat untuk memakai air bekas cucian beras karena harganya yang lebih murah alias gratis. Air cucian beras ini kita semprotkan ke sampah yang sudah kita masukkan ke komposter. Pastikan semua bagian sampah terkena air cucian beras ini agar semakin cepat terurai. Setelah beberapa hari, air lindi akan mengalir ke bagian bawah komposter. Dan jika sudah cukup tinggi, air lindi ini bisa dipindahkan ke botol air mineral untuk dijemur. Setelah dijemur beberapa hari, air lindi ini bisa dimanfaatkan sebagai pupuk cair untuk tanaman. Untuk proses penguraian sampah sendiri menjadi kompos, biasanya memakan waktu sekitar 4 minggu hingga 8 minggu. Nah, setelah praktik pembuatan kompos ini selesai, para peserta didik melakukan presentasi hasil laporan yang telah mereka buat, serta melakukan refleksi pembelajaran. Saya ingin berbagi pengalaman menarik dari perjalanan pembelajaran saya melalui penelitian sosial. Dengan membuat komposter di sekolah, saya belajar betapa pentingnya kita berkolaborasi untuk mengolah sampah dengan cara yang ramah lingkungan. Pembiasaan untuk mengelola sampah organik juga terus dilakukan oleh peserta didik dan seluruh komunitas sekolah dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini membantu peserta didik memahami bahwa pengelolaan sampah organik bukanlah tugas yang sekali selesai, tetapi memerlukan perawatan dan pemantauan yang berkelanjutan. Dalam kerja kelompok ini, terjadi dinamika pembelajaran berdiferensiasi yang terlihat dari beberapa hal, yaitu 1. Adanya pembagian peran dalam kelompok. 2. Mentorship antar siswa. Yang ketiga, materi tambahan yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Saya ingin berbagi harapan bahwa video ini dapat menjadi inspirasi bagi para pendidik hebat di Indonesia. Inspirasi untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran yang lebih bermakna. Tidak hanya mengajarkan konsep-konsep akademis, tetapi juga melibatkan mereka dalam praktik langsung untuk mempersiapkan mereka menjadi warga yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan sekitar.